Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suli Kemala selaku dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi biaya. Saya di sini sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Okta Nurhayati dengan NPM 20310110572. Dan rekan saya Isnain Nurfaizin dengan NPM 20310110567 dan Ana Fitratul Aulia dengan NPM 20310110568. Kami bertiga dari kelas manajemen 4 semester 3. Kami di sini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan, yaitu prosesnya melalui lebih dari satu tahap produksi. PT Lionesari memproduksi barang atas dasar pesanan, di mana pengolahan produknya melalui 3 departemen, yaitu Departemen A, B, dan C. Barang yang dihasilkan oleh Departemen A akan diproses di Departemen B, dan barang yang dihasilkan di Departemen B akan diolah lebih lanjut di Departemen C. Berikut data pesanan dan biaya produksi selama bulan September 2021. Yang A, pada bulan ini, perusahaan menerima 3 jenis pesanan, yaitu RX, RY, dan RZ. Di sini ada tabel. Pada pesanan RX, sejumlah 2.200 unit. Harga per unitnya sebesar 10.000. Pada pesanan RY, jumlahnya 5.000 unit. Harga per unitnya sebesar 8.000. Dan pada pesanan RZ, jumlahnya 1.500 unit. Harga per unitnya sebesar 5.000 unit. Yang B, biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan C dengan biaya sebagai berikut. Pada pesanan RX, di Departemen A senilai 3.500.000 dan di Departemen C senilai 2 juta. Maka total dari Departemen A dan Departemen C pada pesanan RX totalnya 5.500.000. Pada pesanan RY di Departemen A senilai 7 juta dan di Departemen C senilai 4 juta, maka totalnya menjadi 11 juta rupiah. Pada pesanan RZ di Departemen A senilai 1.700.000 dan di Departemen C senilai 2.500.000, maka ditotalkan Departemen A dan Departemen C pesanan RZ adalah 4.200.000. C. Biaya gaji dan upah. Pesanan RX di Departemen A sejumlah 2.400.000, di Departemen B sejumlah 2.600.000, di Departemen C sejumlah 1.600.000. Pada pesanan RY di Departemen A sejumlah 3.500.000 dan di Departemen B 1.200.000, di Departemen C 1.800.000. Pada pesanan RZ di Departemen A 1.900.000 dan di Departemen B 1.500.000. Departemen C kosong karena pesanan RZ masih dalam proses di Departemen C. Maka total pesanan RX, RY, RZ di Departemen A totalnya menjadi 7.800.000, di Departemen B 5.300.000, di Departemen C 3.400.000. D. Tarif BOP dan dasar pengenaan tarifnya adalah sebagai berikut. Departemen A dasar pengenaannya jam kerja langsung untuk tarifnya 500 per JKL. Departemen B dasar pengenaannya jam kerja langsung untuk tarifnya 800 per JKL. Departemen C dasar pengenaannya upah langsung dan untuk tarifnya 60% dari upah langsung. Jam kerja langsung yang digunakan oleh masing-masing pengena pesanan adalah pesanan RX di Departemen A 7.500 per JKL, dan di Departemen B 3.000 per JKL. Pada pesanan RY di Departemen A 8.500 per JKL, di Departemen B 5.000 per JKL. Pada pesanan RZ di Departemen A 4.000 per JKL, di Departemen B 2.000 per JKL. Kemudian yang E, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi gedung sejumlah 3.500.000. Kemudian yang B, biaya asuransi sejumlah 5 juta.
Kemudian biaya depresiasi mesin sejumlah 1.750.000 dan jumlahnya semuanya 10.250.000. Maaf, 10.200.000. Kemudian yang F, pesanan RX dan RY sudah selesai dan diserahkan kepada pesannya. Sedangkan pesanan RZ sudah dipindah ke Departemen C tapi belum dikerjakan. Untuk jawabannya, yang A mencatat pemakaian bahan baku, BDP biaya bahan baku Departemen A sejumlah 12.200.000 dan BDP biaya bahan baku Departemen C sejumlah 8.500.000. Di sisi kredit ada persediaan bahan baku sejumlah 20.700.000. Cara mengetahui BDP biaya bahan baku Departemen A dan C, mari kita lihat ke poin soal biaya bahan baku, yaitu di Departemen A 3.500.000, 7.000.000, 1.700.000, maka ditotalkan menjadi 12.200.000. Begitupun dengan Departemen C. Kemudian yang B, mencatat pemakaian gaji dan upah. BDP BTKL Departemen A sejumlah 7.800.000, BDP BTKL Departemen B 5.300.000, BDP BTKL Departemen C sejumlah 3.400.000 dan gaji upah sejumlah 16.500.000. Kita mencarinya di poin C di bagian gaji dan upah. Total keseluruhan dari pesanan RX, RY, dan RZ di Departemen A, B, dan C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutkan presentasi jawaban dari teman saya. Untuk poin selanjutnya yaitu C mencatat BOP yang dibebankan. BDP BOP Departemen A yaitu sebesar 10 juta rupiah, BDP BOP Departemen B 8 juta rupiah, BDP BOP Departemen C 2.040.000 rupiah, BOP dibebankan 20.040.000 rupiah. Untuk perhitungannya, Departemen A 20.000 CKL dikali 500 sama dengan 10 juta, Departemen B 10.000 CKL dikali 800 sama dengan 8 juta rupiah, Departemen C 60% dikali 3.400 sama dengan 2.040.000 rupiah. Untuk penghitungannya, untuk Departemen A yaitu 7.500 CKL ditambah 8.500 ditambah 4.000 akan menghasilkan 20.000 CKL dan dikali 500 akan menghasilkan 10 juta rupiah. Dan untuk Departemen B sama saja, 3.000 CKL ditambah 5.000 ditambah 2.000 dan dikali 800 yaitu akan menghasilkan 8 juta rupiah. Untuk Departemen C yaitu 60% didapat dari Departemen C bagian tarif dan untuk 3.400 didapat dari hasil dari total Departemen C di bagian biaya dan upah yang akan menghasilkan 2.040.000 rupiah. Untuk poin selanjutnya, D mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya 10.250.000, biaya depresiasi gedung 3.500.000, biaya asuransi 5 juta, biaya depresiasi mesin 1.750.000. BOP dibebankan 10.50, BOP sesungguhnya 10.250.000, BOP sesungguhnya yaitu 9.790.000, selisih BOP 9.790.000. Untuk mencari BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan, yaitu di bagian biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah biaya depresiasi gedung 3 juta, biaya asuransi 3.500.000, biaya asuransi 5 juta, dan biaya depresiasi mesin 1.750.000, dan jumlahnya 10.250.000. Dan untuk BOP sesungguhnya dan selisih BOP didapat dari
BOP dibebankan 20.040.000 dikurangi BOP dibebankan 10.250 yang akan menghasilkan 9.790. Dan untuk poin E, mencatat produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B. BDP HPP Departemen A ke Departemen B 30 juta, BDP BBB Departemen A 12.200.000, BDP BTKL Departemen A 7.800.000, BDP BOP Departemen A 10 juta. Untuk mencari ini, kita akan kembali ke biaya bahan baku dikeluarkan oleh Departemen A dan C, tapi hanya mengambil di Departemen A, yaitu RX 3.500.000 untuk RX, 7 juta untuk RY, dan 1.700.000 untuk RZ. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung kita dapat dari poin gaji dan upah Departemen A sama saja, yaitu 2.400.000 untuk RX, 3.500.000 untuk RY, dan 1.900.000 untuk RZ. Dan untuk BOP, yaitu untuk RX yaitu 7.500 CKL dikali 500, dan untuk RY yaitu 8.500 dikali 500, dan untuk RZ yaitu 4.000 dikali 500 CKL. Dan untuk total keseluruhan yaitu 30 juta rupiah. Kemudian, F mencatat produk selesai Departemen B dikirim ke Departemen C. BDP HPP Departemen B ke Departemen C yaitu 43.300. BDP HP Departemen B ke Departemen C 30 juta. BDP PTKL Departemen B 5.300.000. BDP POP Departemen C 8 juta. Cara menghitung BDP HPP Departemen B ke Departemen C dapat dilihat pada tabel berikut. Cara menentukan sama dengan melihat soal poin E. BBB-nya hanya melihat tabel jawaban poin E dengan total 30 juta. Mencari PTKL yang melihat soal poin C hanya Departemen B-nya saja dengan total 5.300.000. Kemudian untuk POP melihat soal pada poin D hanya dengan Departemen B saja dengan total 8 juta. Maka total BDP HPP Departemen B ke Departemen C yaitu 43.300.000. Kemudian yang G mencatat produk selesai Departemen C dikirim ke gudang. Persediaan produk selesai yaitu 46.040.000. BDP HP Departemen B ke Departemen C 34.600.000. BDP BBB Departemen C 6 juta. BDP PTKL Departemen C 3.400.000. BDP BOP Departemen C 2.040.000. Perhitungannya itu HP Departemen B sampai C melihat tabel poin F dari X yaitu 14.650.000 dari 19.950.000. Untuk pesanan RZ masih dalam proses Departemen C. BBB yaitu melihat soal
poin B. Kemudian untuk PTKL, melihat soal pada poin C, biaya gaji dan upah. RX 1.600.000, RY 1.800.000. Dan BOP yaitu 60% dikali upah langsung dengan total 2.040.000. Jadi total produk selesai yaitu 46.040.000. Selanjutnya mencatat produk belum selesai. Persediaan produk dalam proses 11.200.000. BDP HW Departemen B ke Departemen C 8.700.000. BDP BBP Departemen C 2.500.000. Dengan melihat tabel poin G, yaitu produk dalam proses dengan HP Departemen B ke Departemen C dan BDP BBB dengan total 11.200.000. Selanjutnya, I mencatat hasil penjualan RX dan RY. Kas 62.500.000, piutang dagang 62.500.000. Dengan perhitungan RX sama dengan 2.250 dikali 10.000. Ini dari mana? Dari soal A, yaitu dengan pesanan RX dikalikan dengan harga per unit, yaitu Rp10.000. Maka akan menghasilkan 22.500.000. Demikian pula untuk RY. 25.000 dikali 8.000 sama dengan 40 juta. Kemudian dijumlahkan 22.500.000 ditambah 40 juta. Jadi 62.500.000. Dan terakhir mencatat HP produk yang dijual, RX dan RY. HP produk selesai yaitu 46.040.000. Persediaan produk selesai yaitu 46.040.000. 46.040.000 ini diperoleh dari total produk selesai, yaitu 46.040.000. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.